Selamat pagi dan kembali lagi bersama Apple Rekren ya. Pagi-pagi bangun langsung nampak ada beberapa broker ada gap ya. Cuma ini nggak ada ya. Hebat. Ini broker Forecom ya, ini tak ada gap. Tapi yang lain ada ya. Mau minyak, mau emas pada ada gap semua ya. Tiba-tiba fly ya. Oke, sekarang saya akan bahas secara teknikal ya. Ini pagi-pagi tiba-tiba dia fly tinggi langsung 200 pip ya. Jadi memang ini kebetulan kali ya. Bisa cari namanya low high ya. Kalau ini low high valid ada potensi nama juga dia cari low ya, dia begini high low high ya, retest lagi sekali lagi. Ini ada potensi ke 33 untuk retest ya. Kalau memang ini sudah namanya high nya low high gitu, kecuali dia breakout di atas ini ya. Kalau dia breakout dia retest lagi. Kalau dia breakout retest, baru retest ini high-nya di sini berada di 70%. Dari sini dulu 73 sampai 80 retest. Kalau nggak bisa ya turun lagi. Gitu terjadi double top. Oke. Dan di sini kalau high-nya dia memang paling berarti namanya low high ya, dan masih bisa turun. Tapi kalau saya lihat mau naik masih terbatas ya, karena masih ada ketemuan AMC, mereka masih butuh panduan selanjutnya, dan juga ada news CPM minggu ini. Jadi masih perlu dipertahankan dulu WNC ya. Jadi ini naik tinggi karena kalian tahu sendiri di mana resiko geopolitik baru muncul ya di berita ya, karena ada ngaruh sentimennya ya. Militer Hamzah di Gaza Palestina secara militer menyerang kota-kota Israel ya. Jadi mereka kompak ya, jadi serang, jadi terjadi ya kekhawatiran, jadi emas fly, minyak juga fly karena terjadi perang ya di situ. Jadi daya tarik beli emas ada ya, kecuali udah tenang baru mulai drop gitu ya. Jadi sekarang lagi berlawanan ya, sekarang sentimen perang ini lawan sentimen suku bunga, jadi lagi berlawanan. Jadi siapa yang lebih kuat ya di situ. Kalau suku bunga kuat dia akan turun, kalau perang kuat dia akan naik. Jadi sekarang sentimen jadi ada berlawanan. Itu yang dimaksudnya berlawanan. Jadi faktornya mau naik mau turun agak susah, jadi akan terjadi berlawanan. Jadi pilih yang mana di situ ya. Jadi minyak emas naik, minyak juga naik ya, pada naik ya. Di sini ada gap. Apakah dia akan cari gap ya? Belum tentu. Selagi sentimennya belum tenang bisa lanjut lagi ya. Kalau sentimennya sudah tenang baru dia bisa cari gap lagi di situ ya. Cuman ini kok semua pada kebetulan semua ya, namanya low high ya. Skenario ini memang pas sekali gitu ya pembuatnya ya. Kenapa harus hari kemarin itu terjadi perang itu dengan cari low high itu pas sekali, atau dia mau breakout di situ mendadak gitu. Jadi pun ada yang pasang sell merasa dia akan turun lagi, tautannya kena jebarkan gitu ya. Ternyata market tidak bisa diprediksi ya, itulah namanya ya. Market tiba-tiba terjadi sesuatu ya, perang apapun kita tidak akan tahu ya, tiba-tiba ada perang di situ, Israel sama Palestina saling serang gitu ya. Oke.
Oke, jadi ini naik turun. Sekarang saya akan bahas soal candle ya. Ya, kalau dia satu ini memang lebih ke atas ya. 4 juga sama, daily juga sama ya. Jadi lebih cari ke high kalau berdasarkan candle. Cuman daily ini belum tutup, belum bisa hitung valid ya. Tuh ya. Oke, kita bahas newsnya mana news. Kita akan bahas newsnya. Oke, nah. Hari ini nggak gitu ada news ya, jadi banyak ada bank, ada Jepang holiday, Kanada, USD juga holiday, cuma ada USD member Logan speak pidato, juga ada member Jeffries pidato, ya seberapa mereka hawkish, dan juga ada meeting IMF ya nih, ada meeting. Selasa juga agak gitu ada shop ya, hari Rabu juga agak coffee PI yang minyak juga nih, pengaruh minyak. Jadi Senin Selasa agak soft ya, jadi naiknya agak terbatas, jadi ini bisa dibilang ya koreksi dulu, seimbang dulu ya, flag buat flag agak besar nanti baru cari arah selanjutnya ya, entah dia mau naik atau turun ya. Selama sesi ASEAN ini ya masih belum bisa masuk ya, karena situasinya masih belum jelas ya. Bagi ASEAN ini udah naik lumayan tinggi ya, di London atau New Yorknya akan dia bisa hajar gak gitu. Kalau London lebih ke suku bunga ya, jadi dia akan drop di situ ya. Hari Senin hati-hati, hari Senin sangat susah entry ya kalau sentimennya gado-gado. Jangan buru-buru ya, tunggu aja sesi London atau New York aja, oke? Habis itu bahas apa lagi? Bahas Bitcoin. Bitcoin ya. Oke, Bitcoin masih sementara di daily, masih mencoba untuk uptrend ya. Memang sudah uptrend tapi baru 60%, belum sepenuhnya kuat ya. Selagi dia masih main di atas trend line hitam ini, masih ada potensi mau lanjut. Kalau dia breakdown habis ya, bisa ke bawah. Terus Nasdaq juga situ naik turun ya. Nasdaq sementara stabil dulu, dia masih butuh panduan selanjutnya cukup. Nah, oke, pada lagi ya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. GBP Jepang, oke, pada GBP Jepang ya. Ini GBP masih posisinya low high ya, masih belum sepenuhnya keluar dari sini. Kalau keluar dari sini hati-hati, bisa cari high-nya gila 186 ya. Hati-hati Jepang nih nggak tahu pemainnya gimana, jadi masih ditunda-tunda ya. Sebentar dia mau udah downtrend, tiba-tiba dia ganti lagi, banting still lagi, oke? Hati-hati. Kayaknya sampai di sini aja ya, semoga bermanfaat dan bye.